Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah smartphone terbaru dari Huawei Indonesia, yaitu adalah Huawei P40 Pro atau P40 Pro. And let's talk about it. Jadi, di bulan April 2020, Huawei Indonesia membawa P40 Pro ke Indonesia dan ini dibanderol harganya 14,5 juta. Dan kalau kalian beli di penjualan perdananya, bisa dapat banyak banget. Selain unitnya, kalian bisa dapat Huawei Free Buds 3, kemudian cashback jutaan, tambahan masa garansi jadi total 2 tahun, sampai voucher Indomaret. Dan bagaimana dengan produknya sendiri? Gue udah pakai ini kurang lebih selama 1 minggu dan gue pakai secara harian, jadi bukan cuma dijajal tapi gue pakai sebagai salah satu smartphone yang gue pakai harian. Dan kalau kalian follow Instagram gue di @wisnukumoro, pasti kalian udah tahu juga karena beberapa kali gue live Instagram pakai ini. Dan sejujurnya gue agak kaget ketika pakai smartphone ini karena di awal gue menyangka akan susah banget pakai smartphone ini karena tidak ada Google Service-nya. Gue mikir pasti banyak banget aplikasi yang nggak bisa gue install di handphone ini, tapi ternyata gue salah. Begitu kalian pakai smartphone ini, kalian nggak akan temukan yang namanya Google Play Store. Mau itu dicari di sudut manapun dari handphonenya, di folder manapun, tidak akan ada karena memang tidak ada. Lalu adanya apa? Adanya Huawei App Gallery. App Gallery adalah alternatif yang disediakan oleh Huawei sebagai pengganti Play Store. Apakah sudah bisa dianggap sebagai pengganti yang sepadan? Tentu tidak. Meski udah banyak banget aplikasi ada di App Gallery, bahkan kalau dihitung mungkin udah nyampe jutaan kali ya, gue nggak tahu angka pastinya. Tapi buat gue jujur aja, itu nggak penting. Karena buat gue yang terpenting mau ada Google atau nggak ada Google-nya adalah aplikasi esensial yang biasa gue pakai di handphone sebelumnya ada di sini. Gue pengennya kayak gitu. Dan begitu gue cari, gue cukup kaget dengan hasilnya. Beberapa aplikasi ternyata udah ada hadir di App Gallery. Misalkan Grab, Snapchat, TikTok, Joox, Deezer, CGV, dan untuk provider kayak Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, dan juga yang lainnya itu ada. Bahkan untuk payment udah ada OVO, Dana, dan lain-lain. Dan salah satu yang paling esensial buat gue adalah aplikasi untuk proteksi smartphone, dan yang gue pakai selama ini adalah Bitdefender, dan ini udah ada di App Gallery. Jadi paling nggak gue merasa lebih nyaman dan aman karena udah ada aplikasi yang familiar yang sering gue pakai dan ada di App Gallery. Dan beberapa aplikasi esensial lain, terutama sosial media, gue cari ternyata nggak ada di App Gallery. Dan ya mau nggak mau, akhirnya gue mencarinya di internet. Gue berhasil mendapatkan beberapa APK dari aplikasi yang gue butuhkan untuk dimasukkan ke smartphone ini. Dan gue tidak merekomendasikan hal ini sebenarnya, karena itu ya resiko ditanggung sendiri. Tapi karena gue udah percaya dengan website yang menyediakan, jadi ya resiko gue tanggung sendiri. Beberapa APK itu kemudian gue masukkan ke smartphone ini dan gue install dan sukses berjalan. Aplikasi esensial yang bisa gue install antara lain Instagram, WhatsApp, Twitter, Apple Music, Telegram, dan juga Netflix. Dan semua berfungsi sempurna. Apalagi Netflix bisa untuk nonton film dan juga download offline. Gak ada masalah sama sekali. Meski ada beberapa juga aplikasi yang bisa diinstal tapi nggak bisa difungsikan dengan baik karena membutuhkan konektivitas dengan Google Service. Seperti aplikasi untuk email, Spark, dan juga beberapa game seperti CODM dan juga PUBG Mobile. Dan ada aplikasi yang bisa berjalan tapi layanan premiumnya tidak bisa karena harus terkoneksi dengan sistem langganan dari Google, seperti KineMaster. Tapi yang menarik, gue menemukan aplikasi KineMaster versinya Huawei kayaknya ya, itu ada di App Gallery, namanya Master Kine. Gue nggak paham lagi. Gue nggak paham apa yang terjadi, tapi yang jelas aplikasi itu ada di App Gallery, cuma gue nggak berani untuk menginstalnya. Iya udah, informasi tambahan aja. Lalu harus bagaimana kalau aplikasi yang kita pengen itu nggak bisa atau nggak ada di App Gallery? Ya solusinya adalah cari alternatifnya, atau kalau bener-bener pengen banget, bisa kalian masukin ke wishlist. Karena App Gallery ini menyediakan fitur wishlist untuk aplikasi yang nggak bisa ditemukan di App Gallery. Gue udah masukin beberapa dan ketika disubmit statusnya adalah searching. Gue nggak tahu kenapa dan nggak tahu apa yang mereka searching sebenarnya. Dan ada satu lagi hal yang menarik tentang App Gallery ini sebenarnya, karena contohnya WhatsApp gue, itu gue install pakai APK yang gue dapat dari internet, jadi bukan dari App Gallery. Kemudian ketika berhasil diinstal, kemudian gak lama setelah itu gue mendapatkan notifikasi kalau ada update. Sedangkan kan gue nggak install dari App Gallery gitu ya. Jadi karena gue penasaran, gue ikutin aja update-nya dan ternyata redirect ke websitenya WhatsApp. Setelah itu gue diarahkan untuk mendownload APK terbaru dari websitenya WhatsApp. Jadi ya seperti launcher gitu. Dan gue nggak tahu kenapa seperti itu. Apakah itu metode update dari App Gallery? Gue juga nggak tahu. Ya
Gue pertama kali pakai App Gallery karena di Mate 30 Pro gue nggak sempat nge-review, nggak sempat nyobain, jadi gue nggak tahu seperti apa. Terakhir sebelumnya gue pakainya adalah P30 Pro dan itu masih ada Google Service-nya. Jadi ini pertama kali gue mencoba App Gallery dan seperti itu. Agak kaget, agak bingung, dan menarik. Mungkin di antara kalian ada yang lebih familiar tentang App Gallery, bisa tulis di bagian komen apakah hal itu normal. Anyway, di luar semua itu, smartphone ini sebenarnya luar biasa. Kita mulai bahas dari konektivitasnya. Sepengalaman gue, Huawei sejak P20 series selalu memberikan kualitas konektivitas yang baik. Gak terkecuali di P40 Pro ini. Saat dipakai berkendara juga bisa kasih akurasi GPS yang bagus karena GPS-nya dual band dan menggunakan 4 sistem satelit. GPS, GLONASS, Beidou, dan Galileo. Dan smartphone ini juga support 2 nano SIM card dan bisa simultan berjalan di 4G. Dan ini support 5G juga, meski cuma satu slot aja yang support 5G jika ada nomor lain yang berjalan. Dan secara nggak langsung, ini adalah bukti kuat kalau smartphone ini future proof. Jadi artinya smartphone ini tetap bisa dipakai kalau nanti Indonesia kedatangan 5G. Tapi saat ini belum bisa, karena 5G-nya belum ada. Tapi kalau kalian ke luar negeri dan ada layanan 5G di sana, kalian bisa pakai smartphone ini, bahkan kalian bisa pakai Wi-Fi 6. Jadi bisa berinternetan dengan lebih cepat lagi. Kemudian untuk multimedia, di smartphone ini juga terasa nyaman. Layarnya OLED 6,58 inci beresolusi 2640x1200 pixel dan bisa refresh rate tinggi 90 Hz. Hasilnya layar nyaman dipandang dan pergerakan animasi terlihat lebih smooth. Mungkin ketika kalian tahu spesifikasinya, ada yang komentar, kenapa nggak sekalian 120 Hz aja? Well, memang 120 Hz secara angka, secara spesifikasi lebih tinggi dibandingkan 90 Hz. Ya, sebenarnya tergantung kualitas layarnya juga sih, tapi refresh rate-nya itu lebih bagus 120 Hz. Namun, pertanyaannya adalah apakah dengan refresh rate yang lebih tinggi sampai 120 Hz dibanding 90 Hz, itu bisa secara signifikan memberikan dampak yang berbeda saat penggunaan? Karena menurut gua kecuali lagi main game ya, itu tidak signifikan berbeda. Kalau untuk main game jelas beda banget 90 Hz dengan 120 Hz. Tapi kalau di luar main game menurut gua tidak signifikan berbeda. Bahkan sebagian orang kalau disuruh membedakan apakah ini 90 Hz atau 120 Hz secara telanjang mata menurut gua juga susah membedakan. Jadi layarnya di sini 90 Hz refresh rate-nya menurut gua masih masuk akal dan masih bisa dimaafkan. Meski sekali lagi 120 Hz ya sebenarnya kualitasnya lebih tinggi. Lalu untuk akurasi warna dan kecerahan menurut gua juga masih baik. Meski secara saintifik gue nggak bisa uji karena gue nggak punya alatnya. Jadi satu-satunya cara yang gue pakai adalah sistem kira-kira dan juga sistem selera. Ya sama kayak YouTuber yang lain. Dan menurut gue sih ini udah bagus. Layarnya udah OLED jadi bisa kasih warna gelap yang lebih baik. Kemudian ngomongin baterai, smartphone ini punya baterai 4200 mAh dan sudah support Huawei Supercharge up to 40 watt. Kemudian, yang jadi jualan utama dari smartphone ini adalah kameranya. Kamera belakangnya 50 megapiksel kamera ultravision dengan bukaan f1.9 dan juga ada OIS. Kemudian ada kamera 40 megapiksel cine lens dengan bukaan f1.8 dan ada kamera telefoto super sensing 12 megapiksel dengan bukaan f3.4 dan juga ada OIS. Serta yang terakhir ada TOF 3D camera. Dan untuk kamera depannya ada 32 megapiksel kamera dan juga infrared TOF 3D kamera. Untuk gambar paling jauh bisa didapatkan dengan zoom hingga 50 kali. Dan menurut gue pribadi, hasil optimal untuk foto jauhnya di 10 kali zoom aja. Kalau lebih dari itu, menurut gue hasilnya ya kurang optimal. Fitur kameranya juga terbilang lengkap. Mulai dari night mode yang bisa diatur ISO-nya dan juga bisa untuk kamera depan. Kemudian ada mode Pro yang support mode foto RAW. Dan juga sederet fitur lain mulai dari light painting, slow-mo, panorama, stiker, dual view, underwater, hingga high-res foto 50 megapiksel. Dan untuk kamera depan menurut gue hasil selfie-nya menarik, apalagi di bagian beautification-nya. Menurut gue AI-nya nggak seagresif dulu dalam mempercantik foto selfie. Hasil selfie-nya lebih manusiawi dari yang udah-udah dan at some point, it's a good thing. Kemudian untuk hasil videonya masih sama seperti flagship Huawei yang lain. Bagus tapi belang. Maksudnya kualitas kamera depan dan belakang terlalu terasa. Bukan karena jelek, tapi karena kamera belakangnya superior banget. Dual OIS bikin stabilisasi video nggak main-main. Autofokusnya juga bagus. Sedangkan untuk kamera depan, videonya terasa agak sempit framingnya, sejujurnya kurang cocok untuk yang vloggingnya handheld atau langsung pakai tangan kayak gue. Jadi kayaknya terpaksa pakai tripod kalau mau vlogging nyaman dengan HP ini. Jadi ini adalah hasil video kamera depan, tampak seperti ini dan kalau dalam kondisi backlight, hasilnya seperti ini. Ya, ini kondisi backlight benar-benar cahaya cuma dari belakang aja tanpa ada lampu apa-apa dari depan. Jadi hasilnya seperti ini dan untuk kamera belakang hasilnya kayak gini.
Dan ini adalah hasil untuk kamera belakangnya. Hasilnya seperti ini. Dan untuk kondisi backlight-nya kayak gini. Ya, gue nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi yang jelas ini kondisi backlight kayak gini. Dan kalau kondisi nggak backlight, kayak gini. Gimana menurut kalian? Tulis di bagian komen. Dan ada yang gue suka dari mode videonya, yaitu adalah mode Pro di bagian video. Jadi bisa atur manual exposure, fokus, white balance, bahkan sampai ISO. Ini membantu banget untuk yang sering produksi video pakai smartphone kayak gue. Atau buat yang mau belajar bikin film, bisa pakai fitur ini. Dan itu adalah Huawei P40 Pro. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bahkan dari tadi gue belum bahas secara performanya, tapi kayaknya kelebihannya udah banyak banget. Untuk kalian yang pengen baca spesifikasi lengkapnya kayak gimana, cek aja link di deskripsi. Karena di video kali ini gue pengen lebih ngebahas secara penggunaan. Karena memang smartphone ini, kalau dilihat dari spesifikasi, dilihat dari fungsinya, sebenarnya nggak ada yang salah. Desainnya juga menarik sebenarnya, ya hitungannya masih trendy lah untuk 2020 dan ya, satu-satunya hambatan adalah tidak adanya Google Service. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Untuk mereka yang tidak ketergantungan dengan ekosistemnya Google, menurut gue ya, smartphone ini ideal buat mereka. Dan orang-orang yang kayak gini sebenarnya masih banyak orang-orang yang memang tidak menggunakan aplikasi Google secara reguler dan menggunakan alternatif dari Google. Biasanya para eksekutif dan juga para karyawan yang menggunakan aplikasi mulai dari email dan aplikasi pekerjaan yang in-house dari perusahaannya masing-masing. Dan jumlah yang seperti ini cukup banyak, jadi ya ini aman aja kalau mau pakai smartphone kayak gini. Atau mungkin kalian yang punya trust issue dengan Google ya, itu juga bisa pakai smartphone ini karena tidak ada Google-nya. Tapi buat mereka yang ketergantungan dengan Google, jelas ini adalah salah satu pilihan yang sulit sekali. Satu-satunya solusi menurut gue adalah sideload atau memasukkan secara paksa Google Service ke smartphone ini. Technically, Google dan juga Huawei tidak pernah menyarankan cara ini, tapi bisa. Google Service di smartphone ini bisa. Dan kalau udah dipasangin Google Service, sebenarnya smartphone ini ya udah, nggak ada masalah apa-apa, selesai. Satu-satunya yang membuat smartphone ini diragukan banyak orang ya itu Google Service. Jadi kalau udah bisa dimasukin ke smartphone ini ya, menurut gue udah selesai. Dan fenomena ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam lagi, itu lebih dari sekedar Google Service nggak bisa di smartphone-nya Huawei, tapi lebih ke ketergantungan kita terhadap Google. Dan ini sebenarnya sama seperti pengguna iPhone ketergantungan terhadap Apple. Dan baik Google maupun Apple itu sama-sama menginginkan user mereka semakin ketergantungan terhadap mereka, apapun device-nya. Dan kali ini Huawei datang menawarkan hal yang serupa. Memang masih awal, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena kita perlu ingat kalau Huawei adalah sebuah perusahaan besar dan memang penggunanya juga banyak. Karena perlu diingat, pengguna Huawei di dunia itu besar sekali jumlahnya. Karena kalau sampai jumlahnya kecil, Trump nggak akan repot-repot ngurusin Huawei. Ya nggak sih? Dan sekarang pilihan ada di penggunanya. Kepercayaan itu mau diberikan kepada siapa? Karena sebenarnya kalau dipikirin lagi, hardware itu ya udah bagus-bagus semua kok. Dan kalau software itu bisa dibilang saling susul-menyusul. Tapi kalau ekosistem itu tentang kepercayaan dari usernya. Siapa yang bisa memenangkan kepercayaan dari konsumen itu menurut gue akan memenangkan pertandingan ini. Jadi kalau Huawei mau mengejar Apple dan Google, menurut gue langkah yang harus diperbaiki bukan hanya hardware dan bukan hanya mengejar jumlah software, tapi juga kepercayaan. Dan kalau tentang kepercayaan ini menurut gue memang agak sulit, apalagi kalau ngeliat app gallery isinya banyak aplikasi cloningan. Menurut gue jadi agak sulit. Tapi karena ini masih awal, jadi sebenarnya masih banyak hal yang masih bisa diimprove dari Huawei. Jadi kita tunggu aja bareng-bareng, terutama Huawei di Indonesia. Karena mereka udah berjanji akan membawa banyak banget produk baru ke Indonesia. Dan kalau Huawei di Indonesia mau merebut kepercayaan dari market Indonesia, sebaiknya itu ditepati. Apalagi salah satu yang ingin dibawa ke Indonesia yaitu adalah Huawei P40 Pro Plus. Dan gue nggak sabar banget pengen nyobain smartphone itu. Jadi kita tunggu aja gebrakan dari Huawei Indonesia berikutnya. Dan overall, apakah gue akan merekomendasikan smartphone ini ke orang-orang? Jawabannya adalah iya, tapi dengan satu kondisi. Ini akan cocok untuk kalian kalau kalian memang siap menghadapi resikonya. Resiko apa aja? Resiko kalau ini memang tidak ada Google-nya, ya. Resiko kalau kalian ambil APK dari internet, ya. Jadi itu juga tanggungan sendiri. Dan juga resiko kalau kalian maksain masukin GMS atau Google Service ke smartphone ini. Karena semua tindakan itu sebenarnya beresiko. Dan kalau kalian bisa ambil resiko itu, menurut gue smartphone ini cocok untuk kalian. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen cek spesifikasi lengkapnya, cek aja link yang ada di deskripsi. Dan ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!